Konflik. Pada umumnya kita semua cinta damai, tapi dalam menulis cerpen kita membutuhkan konflik. Maka ciptakanlah konflik dalam ceritamu agar menarik pembaca. Konflik terbentuk dari perbenturan antar karakter, antar tokoh. Kakak beradik bisa berebut warisan, cinta segitiga, sikut-sikutan antar karyawan di kantor untuk mencapai posisi tertentu, dua anak kecil yang berebut mainan, ayah yang berharap anaknya menjadi tentara, tetapi sang anak lebih memilih menjadi pelatih pesut misalnya. Sampai yang berskala besar, dua kubu partai politik berseteru karena pilpres ya, pada saat pilpres itu kan panas sekali konflik ya. Atau kita ingat penyebab perang Ukraina dan Rusia itu konflik. Nah, hal yang kemudian menggagalkan apa itu? Pertandingan sepak bola dunia ya, U20 di Indonesia oleh FIFA. Indonesia dicoret sebagai tuan rumah. Karena apa? Karena konflik. Ada juga konflik antara manusia dengan situasi. Tapi itu lebih tepat disebut problem barangkali ya. Misalnya ban motor kempes ketika kita sedang berebut waktu untuk ikut ujian misalnya. Atau habis jadian, kencan pertamanya justru hujan deras. Kita mau keluar rumah, jalanan banjir pula. Nah, itu problem ya. Problem tapi menjadi konflik. Nah, apakah konflik manusia dengan hantu ada? Saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita membuat cerita, karena ini fiksi, perjanjian manusia atau dukun dengan setan yang kemudian dilanggar, nah itu barangkali akan menimbulkan konflik. Namanya juga cerita kan ya, bebaslah kita, asal bertanggung jawab dan punya argumentasi. Nah, konflik terjadi di dua wilayah, eksternal dan internal. Maksudnya begini, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu konflik-konflik eksternal antar tokoh. Sedangkan konflik internal itu meskipun dipicu dari luar ya, tetapi itu lebih melibatkan pikiran dan perasaan pribadi, perasaan sendiri. Misalnya seorang pejabat yang ditawari korupsi, ya ada peluang untuk korupsi oleh teman sejawatnya. Itu ada konflik berupa perang batin untuk memutuskan apakah dia akan terjerumus atau tetap bertahan dengan katakanlah moral atau imannya. Wanita yang sudah mendalam cintanya terhadap seorang pria, tadinya mungkin berpikir tidak terlalu penting ya, tapi kemudian setelah diketahui bahwa sang pria memiliki keyakinan atau agama yang berbeda, pusinglah dia ya. Nah, sebuah cerpen pemenang sayembara majalah Gadis sekian tahun yang lalu itu menarik karena ada konflik internal dan itu sederhana sekali. Ini ceritanya seorang lelaki pulang ke tempat kosnya ya, dari rumah pacarnya. Sepanjang jalan sambil merokok, dia berjalan kaki, itu terjadi kerusuhan atau dalam pikiran hatinya. Apa sebabnya? Hanya karena lelaki ini seorang seniman, hanya karena ditanya oleh ayah dari sang pacar mengenai rencana tentang masa depannya. Itu dia pikirkan, ya terjadi perang batin, pikiran-pikiran yang apakah aku akan melanjutkan hubungan, misalnya karena sang ayah tidak yakin. Judulnya Perasaan-Perasaan Brojo. Menarik kan, hanya sederhana seperti itu. Namanya juga sebuah cerpen ya, tapi memancing emosi pembaca. Nah, cerpen tanpa konflik tentu datar dan kering ya, kurang memancing emosi sang pembaca. Nah, lebih seru lagi kalau ada konflik dalam konflik, ya. Konflik dalam konflik, asalkan sang penulis mampu mengendalikan jumlah
halaman. Kadang-kadang kan kalau novel oke ya, tapi kalau cerpen ya umumnya satu batang cerita dengan konflik yang tunggal atau walaupun ada beberapa tapi tidak terlalu luas ya. Jadikan tokohmu menderita oleh konflik. Supaya apa? Supaya lebih diingat oleh pembaca. Mudah-mudahan sepakat.